kami bersyukur Tuhan mendapat kesempatan bukan saja melayani tetapi ikut bersekutu bersama anak-anak-Mu di GKMI Kudus ini. Bahkan kami dihibur, dikuatkan melalui puji-pujian dan penyembahan. Terima kasih. Tiba saatnya kami akan diteguhkan, mungkin juga ditegur, tapi juga dihibur, dikuatkan melalui firman-Mu. Engkau berkenan kiranya menguduskan hamba-Mu ini, mengurapi dia dengan Roh Kudus-Mu. Kami mohon doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab, bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai dengan 43. Kisah Rasul 9 ayat 36 sampai dengan 43. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorkas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorkas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan kedua diambil dari Wahyu 7 ayat 9 sampai dengan 17. Wahyu 7 ayat 9 sampai dengan 17. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba." Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta, dan tua-tua dan keempat makhluk itu, mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, "Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmah dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin." Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang pakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku padanya, "Tuanku, Tuhan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita kelapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan,
dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan berikut dari Yohanes 10 ayat 22 sampai dengan 30. Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Sampai sejauh ini pembacaan, berbagi orang mendengar firman Allah dan melakukannya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian. Mestinya tadi waktu ada acara Shalom Salam, saya ingin keliling nyalami semua, tapi nanti tidak jadi khotbah. Jadi saya pepe saja ya, pepe saja, khususnya kepada keluarga Kanda Pak Charles, Tuhan memberkati. Nah, mungkin karena saya sudah lansia atau karena sudah lama tidak diundang di sini, gitu saudara. Saya bingung lagi masuk gereja ini, saudara. Banyak lubang-lubang tikus begitu ya. Dan tadi saya nunggu di basement. Ini bel sudah bunyi kok majelisnya nggak ada ya. Gitu ya. Oh ternyata sudah diubah, doanya di lantai 2. Untung saya dicari ketemu saudara ya. Terima kasih untuk kesempatan ini, Tuhan memberkati. Nah kembali kepada temanya yang diambil dari Kisah Rasul 9 ayat 36 sampai 43 tentang Dorcas, di bawah tema menyembuhkan yang sakit, membangkitkan yang mati. Kita tahu bahwa misi Yesus seperti yang diungkap di dalam Injil Matius, Injil Lukas, dan Injil-Injil yang lain adalah memberitakan Injil Kerajaan Allah, termasuk dalam meneguhkan firman ini, melakukan tanda-tanda ajaib dan mujizat, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, bahkan membangkitkan orang mati. Dan ini dilakukan Yesus bukan saja dulu, sampai sekarang misi Yesus ini masih dilanjutkan oleh mereka yang percaya kepadanya. Bahkan dalam Yohanes 14 ayat 12 dikatakan, "Siapa yang percaya kepadaku dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih besar daripada itu." Kita lihat sekarang hamba-hamba Tuhan, penginjil-penginjil sekarang luar biasa, mengabarkan Injil sudah global, membawa pertobatan ratusan ribuan jutaan jiwa, juga melakukan mujizat, bahkan membangkitkan orang mati. Meskipun ini langka, tapi saya menyaksikan video klipnya sendiri. Antara lain yang dialami penginjil terkenal dari Jerman, dia misioneri di Afrika, saudara ya. Kalau dia KKR itu luar biasa, manusia itu seperti samudra gitu, seperti lautan, saudara. Kelihatan kecil-kecil seperti semut begitu. Nah di tengah-tengah KKR ada keributan antara massa dan satpam,
bagian keamanan, ribut di belakang itu. Lalu itu sangat mengganggu KKR ini. Maka Reinhard Bonke tanya kepada panitia, ada apa sana ribut-ribut? Anu Pak, ada orang bukan saja membawa yang sakit, tapi bawa yang mati. Jadi sudah dalam peti mati, mau minta didoakan supaya hidup. Maka ditolak sama Satpam. Wah, ini sudah tinggal ngubur, sudah berapa hari saudara? 2 hari kalau tidak salah. Tetapi luar biasa, Reinhard Bonke seperti Yesus, imannya malah ditantang, bawa kemari, luar biasa. Lalu didoakan saudara dan bangkit. Saudara, peristiwa seperti ini langka tetapi masih berlaku bagi orang yang percaya. Kemudian saya membawa di sini satu buku kuno, Heal the Sick, yang ditulis oleh pendeta England Reginald East. Buku ini tepis, tapi sangat mendorong saya untuk berani mendoakan orang sakit, melayani orang sakit. Ya, seringkali kita takut ya, sehingga kalau misalnya majelis diajak besuk di rumah sakit mendoakan, Pak, ojo aku tuh Pak, kowe wae Pak, kowe wae. Bahkan hamba Tuhan pun jujur tidak semuanya punya iman seperti Reinhard Bonke. Dalam pikirannya tentu, ya nek mari, nek malah mati, bagaimana? Ya, seringkali begitu saudara ya. Ini dialami oleh Reginald East ini. Dia waktu dipindah tugaskan, kemudian baru masuk gereja baru ini dapat panggilan untuk mendoakan orang sakit. Orang sakitnya sakit parah, saudara ya. Sudah parah, tua lagi. Dia bingung saudara, sebagai pendeta yang baru ini. Ini saya kalau tidak datang mendoakan ya mesti salah, karena pendeta ya. Tapi kalau saya nanti sampai sana disuruh mendoakan, doa saya bagaimana? Sakit keras, sudah tua. Kalau sudah jadi pendetanya, doanya kira-kira gimana? Wis mati ya wis, gitu. Serahkan betul pada Tuhan gitu ya. Tapi dia tidak. Dia dengan grogi, dengan takut, dengan rendah hati, jujur, Tuhan, aku nggak tahu, tapi karena ini jemaatmu dan minta didoakan, ya saya doakan. Jadi dia mendoakan saudara, masih mendoakan kesembuhan, masih mendoakan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Amin. Ternyata emak yang sakit berat ini sembuh saudara, nggak mati-mati, panjang umur. Sehingga akhirnya Reginald East ini jadi gedek-gedek bingung. Loh, kok ternyata sembuh ya? Lalu ada satu kalimat yang saya tidak lupakan, akhirnya dia menarik kesimpulan apa? Kalau orang setua itu separah itu sembuh, bukan karena doa saya, tetapi karena saya berdoa. Sudah tahu bedanya enggak? Kalau orang setua separah itu sembuh, bukan karena doa saya, tetapi karena saya berdoa. Sudah tahu bedanya? Ya bedanya cuma diwalik atau Pak? Bukan, maksud saya filosofi di balik itu. Kalau karena doa saya yang hebat apanya? Doanya, doa saya jadi mantra, betul? Berarti doamu tidak laku. Tetapi kalau saya berdoa, itu kerendahan hati, ketaatan saya yang saya mau melayani apapun tantangannya. Mungkin saya dipermalukan kalau tidak sembuh, tapi saya hamba Tuhan, saya melayani sesuai janji firman Tuhan, tumpangkan tangan atas orang sakit dalam namaku. Nah, inilah satu pelajaran yang indah dan banyak kesaksian yang lain, sehingga Reginald East ini menulis buku ini. Tujuannya mendorong bukan hanya pendeta-pendeta, orang awam sekalipun beranilah dengan iman mendoakan orang-orang yang sakit, saudara. Nah, saudara, itu sebabnya saya bukan promosi di sini menulis buku ini, saudara. Mengapa saya sakit Tuhan? Ada di Komputase, saudara. Saya menulis buku ini karena apa? Setelah terjadi kesembuhan rohani besar di Semarang berapa tahun lalu oleh Peter Youngren, luar biasa, saudara. Banyak orang disembuhkan, termasuk orang-orang yang pakai peci, pakai jilbab, saudara. Sampai tidak ada tempat, saya parkir mobil itu malah di masjid, saudara. Saking penuhnya, saudara.
Lalu di kesempatan lain kalau saya tidak hadir, saya dengar lewat radio. Orang itu menelpon lewat radio, sembuh, mujizat terjadi di mana-mana. Pada waktu saya sedang mendengar radio, ada orang yang lututnya sakit. Persis pada saat itu mau doa kesembuhan. Dia parkir mobilnya di pinggir jalan dengan iman. Dia tidak hadir, saudara. Minta kesembuhan dari Yesus dan dia sembuh. Lalu menelpon, saudara. Pertanyaannya adalah, apakah semua orang disembuhkan, Pak Andreas? Semua enggak? Tidak. Apakah ada enggak yang sudah sembuh lalu kambuh lagi? Ada enggak? Ada. Ada enggak yang akhirnya mati? Ada juga. Maka saya banyak mendapat pertanyaan. Mengapa sakit? Padahal merasa baik. Mengapa orang lain sembuh, saya tidak? Mengapa saya sudah sembuh kambuh? Apa itu sugesti dan sebagainya. Maka saya menulis buku ini dan saya kumpulkan dalam Alkitab. Jadi ini murni Alkitabiah jawabnya. Ternyata ada puluhan kasus di dalam Alkitab menjawab mengapa orang sakit, mengapa sembuh dan mengapa belum sembuh dan mengapa bahkan tidak sembuh. Nah, dengan demikian maka pendeta Reginald East ini dia menganjurkan jangan takut, itu pekerjaan Tuhan. Tidak semuanya sembuh dan mengalami mujizat yang sama. Tetapi betapa hebatnya tanda-tanda ajaib dan mujizat ini bukan yang utama. Saudara bisa membaca nanti hanya karena waktu, Markus 16 ayat 20. Tujuan daripada tanda-tanda dan mujizat untuk apa? Untuk meneguhkan firman, untuk meneguhkan firman supaya orang percaya. Ini tadi yang ayat yang kita baca. Waktu mereka minta, "Mbok Yesus, kamu itu terus terang kamu itu Mesias apa enggak?" gitu ya. Yesus berkata apa? "Kalau saya ngomong ya kamu tidak percaya. Ya sudah, lihat saja pekerjaan Bapa melalui aku." Saudara, untuk meneguhkan firman, jangan dibalik bahwa yang mujizat terbesar yang paling penting itu mujizatnya, kesembuhannya, tanda-tanda ajaibnya. Bukan. Itu meneguhkan firman. Artinya, kalau toh saudara belum atau tidak sembuh sekalipun, tapi saudara mempunyai keyakinan terhadap firman Tuhan yang teguh, itu mujizat. Maka ada kata-kata hikmat berkata demikian. Mujizat yang terbesar bukan orang buta celek matanya, bukan orang lumpuh berjalan. Mujizat yang terbesar yang bisa menggetarkan surga adalah kalau satu jiwa bertobat. Amin, saudara. Ini dikatakan malaikat di surga bersorak-sorai kalau satu jiwa bertobat. Tapi tidak pernah saya membaca kalau ada orang sembuh, kakinya tumbuh dan sebagainya, bersorak-sorai malaikat di surga. Tidak, saudara. Jadi kita harus tahu tempatnya. Tetapi bagaimana kalau kita sendiri yang sedang mengalami kegelapan dalam hidup ini? Kita yang sakit enggak sembuh-sembuh, dipanggilkan pendeta yang karismatis sekalipun 10 orang dan sebagainya, enggak sembuh-sembuh. Ada kasus seperti ini, saudara. Atau mungkin masalah-masalah yang lain, masalah keluarga, masalah ekonomi dan sebagainya, kok belum pulih-pulih sehingga putus asa, bahkan kadang-kadang bisa menghakimi Tuhan. Tuhan, kau tidak adil. Di mana Tuhan? Mengapa engkau diam dan sebagainya? Sedangkan aku hidup dalam kegelapan. Bagaimana kalau kita pasiennya, kita yang mengalami kegelapan seperti itu? Maka mari kita belajar dari Dorcas ini. Pelajaran yang saya peroleh melalui Kisah Rasul 9 ayat 36 sampai 43 ini adalah pertama, bahwa reputasi orang dalam hidupnya, dalam masyarakat dapat dilihat pada waktu dia dimakamkan. Saudara bisa melihat orang ini siapa, apa yang dilakukan selama ini, reputasinya di masyarakat, di gereja baik atau tidak, itu saudara bisa melihat pada waktu dia dimakamkan. Sing layat sopo, bener? Akeh opo sithik gitu. Nggak usah jauh-jauh, kita baru saja menyaksikan hal yang luar biasa. Maaf saya belum izin dengan Kakanda, tetapi saya sendiri heran, saya sendiri kagum. Orang berkomentar, luar biasa ya, parkirnya sampai aduh, luar biasa ya.
Orang datang melayat seperti air mengalir terus, datang pergi. Yang lain lagi berkomentar, bukan hanya GKMI loh, gereja-gereja lain, bahkan luar kota, bahkan luar negeri, luar biasa saudara. Bunganya itu sampai derek-derek gitu ya saudara. Sehingga ada himbauan ya daripada bunga pemborosan, dananya bisa untuk menolong hamba Tuhan yang lansia. Saudara, ini satu hal yang mulia. Orang bisa dilihat bagaimana di masyarakat pada waktu dia meninggal dunia. Nah, inilah yang terjadi dengan Dorcas. Pada waktu Dorcas mati, dilayat banyak orang dan dikatakan semua janda-janda. Berarti banyak janda ya saudara. Di samping orang-orang yang lain melayat bahkan menangisi Dorcas ini. Bukan hanya itu, menangisi sambil menunjukkan apa hasil karya daripada Ibu Dorcas. Wong apik kaya ngono kok mati ya, kira-kira kan gitu saudara. Ini loh aku dibikinkan popok untuk bayiku, betul? Ini saya dibikinkan selimut untuk anakku. Ini saya dibikinkan monyetan untuk anakku. Ini loh saya dibikinkan untuk cucuku. Saudara bayangkan kira-kira begitu orang yang melayat ini. Wong apike ngono ya sosialnya kaya ngono kok mati gitu. Sehingga mereka ini kirim utusan ke Yope karena sedang ada di sana Petrus. Ya, mboksu Petrus itu lo kasihan, cobalah datanglah. Wong Jekulo Kudus itu ndak jauh gitu saudara ya. Yope itu ndak terlalu jauh, datanglah begitu saudara. Dan singkat ceritanya memang ditolong oleh Tuhan melalui Rasul Petrus. Ya, sembuhlah Dorcas ini saudara. Ini yang pertama saudara ya, bahwa reputasi orang itu yang penting bukan berapa lamanya dia hidup, tapi bagaimana dia hidup. Itu yang membuat masyarakat dan anggota jemaat terkesan saudara, termasuk Tuhan. Yang kedua, pelajaran yang saya peroleh dari Dorcas ini adalah menjawab pertanyaan tadi. Loh, wong apik kok mati? Saudara, apa yang harus mati orang jahat tok, saudara? Manusia itu bingungi manusia itu. Itu sebabnya saya nggak mau jadi Tuhan. Bingungi. Kalau orang jahat mati ada yang nyukurke, syukur gue. Utang rak membayar, ngamuk karena aku mati, syukur. Tapi kalau ndak mati ya dipertanyakan. Jahatnya ngono kok panjang umur. Pendeta iki apike kok ngono kok malah pendek umur. Pernah enggak saudara dengar begitu? Ya saudara, bingungi. Maka saya enggak mau jadi Tuhan. Ora iso. Enggak sanggup saudara ya. Bingungi. Lalu pertanyaan juga muncul. Lho wong apike ngono kok mati? Golek hamba Tuhan tuh angel sing apik, golek majelis sing apik ya angel. Aja mati-mati ya, sing apik-apik iki aja mati-mati ya gitu. Orang baiknya gitu kok mati, saudara. Tapi Alkitab kalau kita pelajari banyak contoh. Misalnya orang kaya dan Lazarus. Matilah Lazarus, matilah juga orang kaya itu. No problem saudara. Siapapun tinggal tunggu jadwalnya, pasti mati, setelah itu penghakiman. Lalu saudara, bagi Lazarus dan bagi orang yang sudah dalam Tuhan ini malah dikatakan itu kesukaan. Maka saya setuju sekali istilah yang diimbau oleh Pak Charles lewat email, tolong kalau memberi ucapan jangan turut berduka cita. Istri saya itu pesen sukacita, sehingga Pak Charles menghimbau pindah. Pernah perhatikan enggak itu saudara ya? Pindah dalam kemuliaan Bapa. Saudara perhatikan itu, telah pindah. Orang kalau pindah rumah itu kan senang saudara, untuk rumah lantai 3 itu gede, anyar ya, pindah. Jadi sebetulnya yang menangis itu bukan kita, tapi Ibu Charles. Setuju saudara? Saake ya kamu tak tinggal nok kene kok ije melayani kok ngono to, bojoku jadi ketik wong. Wis pensiun ije lunga-rono rene ya ngono. Ya saudara. Demikian juga kasihan ya orang itu gitu ya. Sebetulnya yang menangis itu yang sudah mati dalam Tuhan. Nangisi kita.
Secara teologi loh ini ya, secara teologi. Tapi secara manusia wajar lah, masa ditinggal mati kekasih ndak nangis, itu wajar. Tapi yang saya maksud, secara imani dia lebih bersukacita. Itu sebabnya saya setuju mengapa yang dibaca Mazmur 23 tadi. Ya Bu, meskipun aku dalam lembah kekelaman, yang lain lagi bayang-bayang maut, aku tidak takut. Kemudian dibaca Wahyu 7. Kenapa Wahyu 7? Saya waktu menyiapkan khotbah ini juga, kenapa Wahyu 7? Karena justru di situ gambarkan sukacitanya pesta pujian orang saleh di surga. Tadi saya waktu mendengarkan kulintang angklung ini luar biasa. Saya ngelamun sejenak. Bagusnya kayak gini, besok di surga kayak apa gitu ya, saudara ya. Saya kalau lihat musik kulintang angklung itu yang saya perhatikan paling tertarik itu apa? Di samping melodi itu bassnya. Karena apa? Bassnya ini paling rekoso, paling aktif. Loncat sana, loncat sini, dong, dung, sek-sek, dong, dung, loncat sana, loncat sini gitu saudara ya. Wah luar biasa, saya perhatikan tadi. Akordnya so bener, loncat sana, loncat sini gitu. Ya saudara, di samping melodi bass ini menarik, tidak gampang saudara main bass. Saya usul bikin rekaman Bu, lalu bikin tur pakai bis Nusantara GKMI. Saudara ya, ya kalau mobil tidak cukup, tapi bis ini cukup gitu ya, keliling gitu. Nah, lanjutkanlah misi saya dulu, membawa grup cuma 16 orang mampunya, tur ke Kanada, Amerika, India. Nah, lanjutkan coba ini nanti keliling sampai India, sampai mana, Ethiopia sebagainya gitu saudara ya. Ya punya bis saudara ya. Nah, kan semuanya milik Tuhan katanya ya. Nah, jadi ucapan untuk Ibu Charles dan Kongres Pak Charles itu bukan turut berduka cita, tetapi di balik kata sudah pindah dalam kemuliaan Bapa itu menggambarkan sukacita yang sedang dinikmati Ibu Charles. Nah, kemudian Tuhan adalah gembala yang baik. Dikatakan di Yohanes 10 tadi yang saya baca. Orang yang percaya dan sungguh-sungguh mengikuti Yesus dipeluk, saudara, tidak dibiarkan lepas, saudara. Sudah dalam pelukan Sang Khalik. Itu sebabnya bersukacita. Jadi kalau pertanyaannya, mengapa orang baik meninggal dunia? Yang salah pertanyaannya. Tahu maksud saya ini? Yang salah pertanyaannya, mengapa orang baik meninggal dunia? Loh, justru dia baik itu harus sudah siap. Gitu saudara ya, kasihan kalau kerja terus, kritik terus, orang dibayari. Tahu saudara, dibayar enggak ini main kolintang? Enggak ya, enggak ya, malah torok ya saudara. Pakaian seragam, konsumsi latihan, saya tahu kok itu saudara ya. Ya, orang baik kok mati ya. Sebetulnya sebaliknya, kalau orang jahat enggak mati-mati itu masih diberi kesempatan Tuhan untuk bertobat. Betul? Untuk kita menginjili mereka, untuk kita mendoakan syafaat mereka. Yang ketiga, pelajaran yang saya peroleh dari Dorcas ini, bahwa dalam kesedihan dan kegelapan mereka datang ke alamat yang tepat. Seringkali kalau kita mengalami ya sakit tidak sembuh-sembuh, ekonomi bangkrut dan sebagainya, didoakan pendeta sembuh je, buka restoran tutup, itu saudara ya, saudara. Sehingga saya nasihati orang-orang jemaat saya saudara, seringkali terbalik. Saya itu seringkali diundang makan syukuran kalau buka restoran baru. Dia seneng toh ya, gratis makan restoran gitu. Tapi dalam roh, dalam hati saya sedang mikir, iki kok modeling ini, iki apa payu? Tahu saudara? Sebaliknya kok dibangun mewahnya seperti ini, di bawahnya itu ada kolam ikan dan sebagainya. Ini kalau misalnya enggak laku, lalu dijual lagi, nggo bengkel pun ora iso. Gitu saudara. Sudah begitu waktu tak icipi, masakannya enggak enak. Lah mengapa enggak enak? Sing masak dulure dhewe, ora enak toh ya. Tahu saudara. Nah, bangkrut tenan saudara. Jadi tutup tenan saudara. Juga ada restoran yang lain, saudara. Begitu, datang Pak syukuran, tugas saya apa? Makan tok Pak, makan tok, datang makan tok gitu.
syukuran gitu. Ya gitu. Sudah beberapa saudara, ada 3 atau 4 yang saya hadir ngicipi makanannya itu akhirnya tutup saudara. Lalu saya ngomong supaya penyakit tutup ini bangkrut ini tidak nular gitu saudara. Saudara itu terbalik. Mestinya harus cari alamat yang tepat dulu. Pertama cari kehendak Tuhan, amin. Iya toh. Kedua kalau orang dunia cari suhu, cari dukun, betul? Saudara mesti cari pendeta pirang-pirang dikumpulno kene kabeh kok. Sing ganteng ono, sing butak ono, semi butak ono gitu. Enom ono gitu saudara ya. Banyak gitu saudara ya. Ya, datanglah ke alamat yang tepat. Cari kehendak Tuhan. Karena Tuhan bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah benar, semuanya restoran dan sebagainya akan ditambahkan kepadamu. Tapi kalau sukses jangan lupa, itu cuma tambahan. Yang tetap prima adalah kerajaan Allah. Dan janji Tuhan juga siapa yang minta diberi, yang mencari mendapatkan, yang mengetuk pintu dibukakan. Jadi cari alamat yang tepat, cari Tuhan dulu dan kerajaannya. Kemudian kalau butuh konseling atau apa ya datangnya bukan ke dukun, bukan ke suhu paranormal, datanglah kepada hamba-hamba Tuhan. Saudara nanti bisa dapat petunjuk, dapat konfirmasi, dapat nasihat. Misalnya, Pak, aku duwe kenalan Pak, ini pas keluar dari restoran itu masakannya ciamik Pak, wah gitu lulusan Hong Kong misalnya gitu saudara ya. Oh gitu Pak. Nah ternyata lewat pendeta ini dapat tukang masak yang bagus. Sekali waktu saya diundang syukuran saudara, orang kaya, rumahnya itu 3 atau berapa, 2-3 lantai saudara. Baru saya parkir mobil, dia sudah nyambut saya nyalami, Pak Andreas. Dia dengan rendah hati ngomong, Pak Andreas, saya begini bisa kaya begini ini, saya tidak lupa lewat Pak Andreas. Saya cuma abab dan doa saudara, tapi dia mengakui saya bisa kaya seperti ini Pak Andreas lewat Pak Andreas. Karena memang dulu dia tidak punya pekerjaan. Lalu ada bos juga yang butuh karyawan, syaratnya gini-gini, kan klop. Saya dapat informasi sini, dapat ini, saya kenalkan, jadi. Dan sekarang dia bukan hanya karyawan, jadi bosnya. Hebat enggak saudara? Kaya. Hamba Tuhan, kata Paulus, aku tidak kaya, tetapi mengayakan banyak orang. Yesus datang supaya orang yang miskin menjadi kaya, saudara. Jadi di sini Dorcas ini pelajarannya apa? Ada masalah gelap seperti itu, datang ke alamat yang tepat, yaitu Tuhan dan hamba-hambanya. Bukan langsung cari shortcut. Shortcutnya apa misalnya? Krisis ekonomi, golek bank sing bungane gede, misalnya gitu saudara. Ya, bisa memberi bunga besar gitu. Atau cari pinjaman yang bisa meminjami banyak, kalau perlu miliar, tapi dia kena bunga yang lipat-lipat kali ganda, dan akhirnya bangkrut. Setelah bangkrut tidak bisa bayar sampai rumahnya, mobilnya dijual saudara, baru datang kepada pendeta. Pak ini piye Pak? Lah saya tanya, lah kowe piye ndisike gitu, kok bisa sampai bangkrut? Lah saya ini nurut deh Pak, nurut orang Jakarta. Siapa orang Jakarta ini? Masih muda Pak, nurut piye? Saya disuruh nganggunkan rumah saya ke bank, lalu uangnya itu sekian miliar dia yang jalankan, dibawa ke Jakarta. Amblas Pak. Sedangkan yang tanggung jawab bank siapa? Dia yang tanggung jawab bank. Kasihan saudara. Nah hal-hal seperti ini saudara, salah alamat. Salah alamat. Sudah gitu saya tanya banknya bank apa? Bank syariah. Saudara, inilah yang keempat, terakhir, kuasa dan rahmat Tuhan itu tidak terbatas. Allah sanggup mengusahakan yang terbaik dari yang terburuk sekalipun untuk menyatakan kemuliaannya. Kalau kita melihat contoh Dorcas ini, kita baca ayat 42 dikatakan justru melalui peristiwa Dorcas yang sudah jadi mayat ini, akhirnya banyak orang percaya. Dan inilah mukjizat yang
lebih besar dan paling besar orang bertobat dan percaya. Dikatakan dalam ayat 42 merupakan satu kesempatan untuk bersaksi. Saudara, kadang-kadang orang baik mengalami kemiskinan, kebangkrutan, sakit, dan masalah macam-macam. Tuhan izinkan itu terjadi. Supaya apa? Di tengah-tengah kegelapan ini kita bisa menyatakan rahmat kuasa Allah yang tak terbatas itu. Menjadi satu kesempatan untuk bersaksi. Saya pernah kok mendengar kata-kata Kakak Charles ini waktu Ibu Lisa almarhumah sakit. Pak Charles berapa kali berkata, aku tidak minta kesembuhan. Aneh toh saudara, aku tidak minta kesembuhan, tapi minta kekuatan. Dan supaya dalam situasi kondisi seperti itu Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan mereka. Luar biasa saudara. Itu. Yang kedua, contoh Lazarus tadi. Kalau saudara majelisnya, jemaatnya mungkin marah kepada mboksu Yesus. Ada sakit keras, jemaatnya yang dikasihi gaene nginep keimangan gitu saudara ya. Sakit keras dipanggil rak ndang teko. Mboksu Yesus ya telat. Mboksu telatan ngono gitu saudara. Keburu mati. Lazarus keburu mati. Bahkan sudah dikubur berapa hari? Ya, 4 hari. Sudah busuk. Sehingga pada waktu Marta ketemu Yesus, ya nyalahkan. Nah, mboksu Yesus ini loh, coba kamu datang tidak terlambat, sembuh. Ini sudah busuk, sudah berhari-hari, telat kamu mboksu Yesus. Itu waktu menurut kita, menurut Marta. Tetapi kalau kita membaca, Yesus sengaja. Kenapa? Dia yang punya waktu, dia yang punya rencana, dia yang punya masa depan. Yang mana lebih mulia? Saya mendoakan orang sakit panu sembuh, atau saya mendoakan orang sakit kanker sembuh? Yang mana lebih mulia? Ya sakit kanker toh Pak. Yang mana lebih mulia? Saya mendoakan orang sakit kanker sembuh atau membangkitkan orang mati? Ya saudara. Sehingga orang-orang heran dan orang-orang percaya kepada Yesus Mesias. Nah, contoh yang lain lagi, orang buta sejak lahir dalam Yohanes pasal 9. Kita tahu sampai orang Yahudi ahli Taurat bertanya-tanya, ini kok cacat sejak lahir ini buta? Dosanya dia apa dosa orang tuanya? Lalu apa kata Yesus? Siapa yang berdosa kok sampai cacat sejak lahir? Dosa orang tuanya apa dosa anak ini? Yesus berkata, bukan dosa orang tuanya, bukan dosa anak ini, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar itu dinyatakan melalui dia. Oh saudara, singkat ceritanya terjadi mujizat, sembuh orang-orang percaya Yesus, dan tadi orang Yahudi ahli Taurat akhirnya dipermalukan sendiri saudara. Nah, ayat inilah yang membangkitkan semangat seorang cacat total, namanya Nicky Vujicic. Pernah dengar itu? Nicky Vujicic orang Australia saudara. Dia lahir cacat, enggak punya kaki, enggak punya tangan. Jadi lucu sekali saudara. Kok ada orang hidup setengah badan itu saudara. Dari sini saudara ke atas. Sebetulnya orangnya ganteng saudara, Nicky Vujicic ini. Jadi kalau dia di mall-mall gitu saudara, digeledek gitu saudara ya, ngesat gitu ya orang-orang pasti sini situ gitu. Robot apa gulean apa orang? Orang saudara gitu. Sehingga dulu dia itu minder, orang tuanya juga minder, sehingga Nicky Vujicic itu dimasukkan di sekolah luar biasa supaya tidak dipermalukan saudara. Seperti itu, minder, takut. Lalu setelah Nicky Vujicic besar, dia memberontak kepada Tuhan. Tuhan, mengapa engkau membedakan aku dengan saudara-saudaraku? Saudaraku yang lain tidak ada yang cacat. Mengapa aku cacat, enggak punya lengan, enggak punya kaki seperti ini? Mengapa engkau tidak biarkan aku mati saja, sedangkan bunuh diri enggak boleh? Mengapa? Dan Tuhan diam.
dia makin kecewa. Lalu dia berontak lagi, Tuhan, kalau begitu aku tuntut engkau, tumbuhkan lenganku, tumbuhkan kakiku. Dia bertahun-tahun berdoa begitu. Tumbuh enggak saudara? Sampai sekarang enggak tumbuh saudara, enggak tumbuh. Dia berubah hidupnya setelah membaca Yohanes 9 itu. Bahwa bukan dosa orang tuanya, bukan dosa anaknya, tapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar itu dinyatakan justru melalui handicapnya, kelemahannya ini. Pada waktu itu Niki Fujisek bertobat, dia minta ampun. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Doaku keliru Tuhan, doaku keliru. Aku selalu minta mujizat, minta sembuh, minta tumbuh lengan, minta tumbuh kaki. Bahkan aku telah menghakimi engkau tidak adil. Tidak ada, mengapa engkau membisu? Tuhan ampuni aku, doaku keliru. Terus Niki Fujisek mengubah doanya. Kalau begitu Tuhan, mulai sekarang aku berdoa, penuhilah janji firman-Mu bahwa engkau yang melakukan perkara yang besar melalui orang buta sejak lahir itu, lakukan juga kepadaku. Bahwa melalui cacatku, handicapku ini, aku bisa menunjukkan karya-karya yang besar dari Allah. Dan betul saudara, Tuhan memberkati dia. Tidak minder lagi, tidak apa, sampai dia jadi sarjana saudara. Bukan hanya itu, dia menjadi penceramah, motivator. Dia menjadi hamba Tuhan, KKR di mana-mana saudara. Dan karena kelihatannya aneh begitu, orang malah tertarik ingin mendengar saudara, sehingga banyak saudara, ribuan orang datang. Dan anehnya saudara, meskipun Niki Fujisek tidak punya kaki, tidak punya lengan, bisa berenang tanpa tenggelam. Saudara yang tidak cacat bisa renang? Nah, tidak bisa. Dia bisa komputer, dia bisa masak, dia bisa macam-macam saudara lakukan. Saudara, Niki Fujisek luar biasa. Dia keluar masuk kampus, sehingga kampus itu diliburkan, mahasiswanya jumlahnya ribuan dikumpulkan untuk mendengarkan kesaksiannya dia. Dan dia pernah datang di Semarang. Pada waktu datang ke Semarang diwawancarai, wartawan tanya, Bapak targetnya apa? Visi misi Bapak apa? Visi misi saya akan keliling dunia di depan raja-raja dan presiden untuk menunjukkan karya Allah yang besar. Luar biasa targetnya, orang cacat seperti itu, keliling dunia di depan presiden dan raja-raja. Saya ingin menunjukkan karya Allah yang besar melalui hidupku saudara. Niki Fujisek saudara, luar biasa. Sehingga pada waktu ditayangkan di TV Borobudur, ada telepon dari tokoh muslim. Seorang muslim nelpon, saya muslim, tetapi mendengar kamu, saya akan katakan lanjutkan karyamu, lanjutkan. Luar biasa saudara. Dan yang terakhir, lewat internet saya melihat foto-foto Niki Fujisek. Dia menikah saudara, istrinya cantik. Loh kok gelem loh ya, menikah. Jadi waktu menikah ini yang ganteng, pakai jas gitu saudara, tapi bawahnya ini besi saudara, jadi dibikinkan kayak krek gitu saudara, dulu pemberkatan nikah gitu saudara. Luar biasa, istrinya cantik saudara. Bukan hanya itu, foto terakhir yang saya lihat, dia sudah punya anak. Loh kok iso? Sudah punya anak saudara, anaknya tidak cacat, anaknya itu manis lucu sekali. Saya sebetulnya mau tayangkan, tetapi tidak ada waktu saudara. Lucu sekali anaknya itu, bahagia mereka gitu. Pertanyaan saudara tentunya, kok gelem ya wong ayu, tahu? Lu kok iso ndek anak ya? Kayak ngono. Dan anaknya tidak cacat, saudara. Luar biasa. Inilah firman Tuhan. Di tengah kegelapan, rahmat dan kuasa Allah tidak terbatas, saudara. Maka sebagai penutup, tema ini menyembuhkan yang sakit, membangkitkan yang mati, mendorong kita untuk terlibat dalam pelayanan kesembuhan. Jangan takut, jangan malu untuk besuk, saudara punya rumah sakit, untuk mendoakan orang-orang yang sakit, saudara. Yang kedua, betapa kesulitan kegelapan yang Anda alami, jangan tersesat. Carilah alamat yang tepat seperti Dorcas, mencari Tuhan
mencari kerajaan Allah dan kebenarannya lebih dahulu, baru kesembuhan mujizat terjadi. Dan mencari hamba-hamba Tuhan. Yang ketiga, sebagai penutup, kalau Anda yang sedang dalam kegelapan seperti itu, sementara mengharap pertolongan Tuhan, terus percaya akan rahmat Tuhan yang tak terbatas untuk menyatakan karyanya yang besar, dan gunakanlah kesempatan itu untuk bersaksi bagi kemuliaannya. Amin. Maksud saya amin toh, Pak. Setuju? Kalau tidak setuju jangan ngomong amin gitu. Tapi ada jemaat yang ngaminnya banter, itu maksudnya apa? Pak aja dowo-dowo. Bar gitu saudara ya. Tapi harapan saya kalau saudara berkata amin itu artinya mengamini, setuju akan saya lakukan, Pak. Amin. Ya, mari kita doa. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh menjadi berkat bagi semua kami untuk berani terlibat dalam pelayanan kesembuhan. Tapi Tuhan, mujizat ada padamu, keselamatan milik-Mu. Demikian juga pujian, kehormatan, kemuliaan milik-Mu, bagimu Tuhan. Kami hanya berdoa dan mendoakan, bukan karena doa kami sebagai mantra, bukan. Di tengah kegelapan kalau kami pasiennya, biarlah kami tidak tersesat. Kami terus mencari alamat yang tepat, yaitu Engkau sendiri, kebenaran firman-Mu, kerajaan-Mu, hamba-hamba-Mu, tidak tersesat. Dan kalau kami mengalami seperti itu, biarlah kami sadar bahwa itu adalah kesempatan untuk bersaksi bahwa Tuhan dengan rahmat dan kuasa-Nya yang besar sanggup mengusahakan yang terbaik dari yang terburuk sekalipun. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saya mohon pamit, saudara, dan memberkati.